Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini. Semoga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya puasa, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya, adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Imam Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali dijelaskan ada 6 adab puasa. Yang pertama, thayyibul hida, yaitu mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi makanan yang halalan thayyibah dan tentunya baik bagi kesehatan tubuh kita, tidak merugikan kesehatan kita baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Makanan baik yang kita konsumsi selain makanan pokok bisa juga seperti kurma, madu, sayuran, daging ataupun buah-buahan lainnya. Yang kedua, tarkul miroi, yaitu menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja dan akan berujung pada permusuhan dan pemutusan tali silaturahmi. Tetapi orang yang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi dan menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yang ketiga, mujanabatul ghibah, yaitu menjauhi hibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan itu saja tidak baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Ghibah adalah langkah awal menuju fitnah. Ghibah ini dosa besar dan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari sehingga sikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa. Apalagi kalau kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, dan lain sebagainya. Semakin kita menjaga lisan, akan semakin banyak keselamatan yang kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya,
keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Yang keempat, rafdul kadibi, yaitu menolak dusta. Berdusta itu sering disebut-sebut sebagai emak bapaknya dosa. Sekali kita berdusta, maka akan cenderung berdusta untuk menutupi dusta-dusta sebelumnya. Di saat kita puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena akan mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Yang kelima, tarkul adha, yaitu tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal merupakan perbuatan tercela dan akan berdampak terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita yang kita jalani akan sia-sia, bahkan tanpa pahala, apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan kemaksiatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya mengingat bahwa di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar harus menjaga lisan agar sekali-kali menggunakan lisan kita, agar tidak sekali-kali menggunakan lisan kita untuk menyakiti orang lain seperti menfitnah dan menghina atau lain sebagainya. Yang keenam, saunul jawahiri al-qobaihi, yaitu menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Khususnya di bulan Ramadan, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak digunakan untuk maksiat, seperti memukul orang lain atau mencuri dan lain sebagainya. Kaki kita harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Demikian pula mata dan telinga kita hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat gandakan dalam bulan suci ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia, demikian tadi 6 adab berpuasa menurut Imam Ghazali. Sedangkan adab berpuasa menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Mudorharoh wal Muwazzaroh menyebutkan bahwa adab berpuasa yang pertama menyegerakan berbuka ketika saat maghrib tiba. Yang kedua, mengundurkan waktu sahur hingga mepet waktu imsak tiba. Yang ketiga, membiasakan diri menyediakan makanan bagi orang lain untuk berbuka puasa. Yang keempat, makan dan meminum yang dikonsumsi sendiri maupun yang dibagikan ke orang lain harus dalam kondisi halal. Yang kelima, mencukupkan diri agar dengan memakan makanan yang sedikit. Yang keenam, makan makanan yang halal, bukan tidak harus yang lezat-lezat. Intinya yang pertama, waktu sahur dan berbuka. Yang kedua, masalah makanan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh adab berpuasa ini agar kita bisa mencapai derajat mutakin
yang menjadi dambaan semua orang yang menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja. Karena dengan banyak melanggar adab puasa sebagaimana yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.